Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Nafira Masafitri with NPM 2341201 from Accounting Class 23A. And today I would like to present a topic entitled Legal, Technological, Accounting, and Political Environments in International Business. These four environments play a significant role in shaping business operations and determining the success of companies in the global market. Understanding these environments is essential because they influence business decisions, organizational strategies, investment opportunities, and overall business performance. So this presentation, we will discuss the main characteristic and impact of each environment on international business activities. For the first, legal environment atau lingkungan hukum. Lingkungan hukum sendiri adalah seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan juga sistem hukum yang mengatur kegiatan bisnis dalam satu negara. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, sehingga perusahaan yang beroperasi secara internasional harus memahami dan juga mematuhi hukum yang berlaku di negara tujuan. Faktor-faktor lingkungan hukum sendiri yaitu yang pertama, hukum perdagangan internasional, mengatur aktivitas ekspor dan juga impor antar negara, termasuk tarif, bea masuk, dan juga perjanjian perdagangan. Yang kedua adalah hukum ketenagakerjaan, mengatur hak dan juga kewajiban pekerja serta perusahaan, seperti upah minimum, jam kerja, dan juga keselamatan kerja. Yang ketiga adalah hukum perlindungan konsumen, melindungi konsumen dari produk yang berbahaya, penipuan, dan juga praktik bisnis yang tidak adil. Yang keempat adalah hak kekayaan intelektual, meliputi hak cipta, hak paten, merek dagang, dan juga rahasia dagang yang melindungi hasil inovasi perusahaan. Yang kelima adalah regulasi lingkungan, mengatur dampak dari kegiatan bisnis tersebut terhadap lingkungan hidup, termasuk pengelolaan limbah dan juga emisi. Nah, pentingnya lingkungan hukum yaitu yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi perusahaan. Yang kedua, mengurangi resiko sengketa bisnis. Yang ketiga, melindungi aset dan juga investasi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen. Dan yang terakhir, menjamin persaingan usaha yang sehat. Nah, contohnya seperti pada perusahaan Apple dan Samsung, harus mendaftarkan hak cipta dan paten serta merek dagangnya di berbagai negara agar terlindungi dari pemalsuan dan juga pelanggaran hak cipta. Yang selanjutnya yaitu lingkungan teknologi atau technological environment. Lingkungan teknologi adalah segala bentuk perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi yang mempengaruhi aktivitas bisnis. Perkembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan berproduksi, berkomunikasi, memasarkan produk, dan juga melayani pelanggan. Faktor-faktor lingkungan teknologi itu ada 5, yaitu yang pertama, inovasi teknologi, penemuan produk atau proses baru yang meningkatkan efisiensi dan juga kualitas. Yang kedua, digitalisasi, transformasi aktivitas bisnis dari sistem manual ke sistem digital. Yang ketiga, internet dan juga komunikasi, mempermudah komunikasi global antar perusahaan, pelanggan, dan juga mitra bisnis. Yang keempat, artificial intelligence atau AI, membantu otomatisasi pekerjaan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga akurat. Dan yang terakhir adalah e-commerce, memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online tanpa batas wilayah. Nah, teknologi sendiri mempunyai dampak positif, yaitu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, mempercepat proses bisnis, mempermudah akses informasi, dan memperluas pasar hingga tingkat global. Tapi di balik itu ada dampak negatifnya juga, yaitu resiko keamanan data, ancaman kejahatan cyber, pengurangan tenaga kerja pada beberapa sektor, dan ketergantungan terhadap teknologi. Sebagai contoh, Amazon
yaitu menggunakan teknologi otomatisasi dan juga kecerdasan buatan untuk mengelola gudang serta mempercepat proses pengiriman barang kepada pelanggan. Yang ketiga itu ada lingkungan akuntansi atau accounting environment. Lingkungan akuntansi ini adalah kondisi yang mempengaruhi proses pencatatan, pelaporan, dan juga penyajian informasi keuangan perusahaan. Akuntansi berperan penting dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, investor, kreditur, dan pihak lain untuk mengambil keputusan. Nah, faktor-faktor lingkungan akuntansi yaitu yang pertama sistem hukum. Peraturan pemerintah mempengaruhi praktik akuntansi yang digunakan perusahaan. Yang kedua adalah sistem ekonomi. Negara dengan sistem ekonomi yang berbeda memiliki kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda pula. Yang ketiga adalah standar akuntansi. Contohnya yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS yang digunakan secara luas di berbagai negara. Yang keempat adalah perkembangan teknologi. Teknologi mempermudah proses pencatatan dan juga pelaporan keuangan secara real time. Dan yang terakhir adalah globalisasi, meningkatkan kebutuhan akan standar pelaporan yang akan dipahami secara internasional. Nah, fungsi akuntansi dalam keuangan yaitu untuk menyediakan informasi keuangan, membantu pengambilan keputusan, mengukur kinerja perusahaan, memenuhi kewajiban perpajakan, dan juga meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Contohnya, perusahaan multinasional seperti Unilever harus menyusun laporan keuangan sesuai standar internasional agar dapat dipahami oleh investor dari berbagai negara. Yang keempat adalah lingkungan politik atau political environment. Lingkungan politik ini adalah kondisi yang berkaitan dengan stabilitas pemerintahan, kebijakan publik, hubungan internasional, serta keputusan politik yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Lingkungan politik menjadi salah satu pertimbangan utama perusahaan sebelum melakukan investasi di suatu negara. Nah, faktor-faktor lingkungan politik yang pertama ada stabilitas politik. Negara yang stabil cenderung lebih menarik nih bagi investor dibandingkan negara yang sering mengalami konflik. Yang kedua, kebijakan pemerintah meliputi kebijakan pajak, investasi, perdagangan, dan juga ketenagakerjaan. Yang ketiga, hubungan internasional. Hubungan antar negara dapat mempengaruhi perdagangan dan juga investasi internasional. Yang keempat, regulasi bisnis. Pemerintah dapat menerapkan aturan yang mempengaruhi operasional perusahaan. Dan yang kelima adalah meliputi resiko politik, yaitu meliputi pergantian pemerintahan, konflik sosial, nasionalisasi aset, atau perubahan kebijakan yang mendadak. Nah, dampak dari lingkungan politik itu ada dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya, meningkatkan kepercayaan investor, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempermudah kegiatan perdagangan internasional. Untuk dampak negatifnya sendiri yaitu ketidakpastian investasi, hambatan perdagangan, penurunan aktivitas ekonomi, risiko kerugian perusahaan. Nah, untuk contohnya, perusahaan asing biasanya lebih tertarik berinvestasi di negara yang memiliki pemerintahan stabil, kebijakan investasi yang jelas, serta tingkat keamanan yang baik. Selanjutnya adalah hubungan antara lingkungan hukum, teknologi, akuntansi, dan juga politik. Nah, keempat lingkungan ini saling berkaitan dan mempengaruhi aktivitas bisnis secara keseluruhan. Lingkungan hukum memberikan aturan yang harus dipatuhi perusahaan, lingkungan teknologi mendorong inovasi dan efisiensi, lingkungan akuntansi menyediakan informasi keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan, sedangkan lingkungan politik mempengaruhi stabilitas dan juga iklim investasi suatu negara. Perusahaan yang mampu memahami dan juga beradaptasi terhadap perubahan pada keempat lingkungan tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan juga bersaing di pasar global. In conclusion, the legal, technological, accounting, and political environments are crucial factors that influence international business operations.
The legal environment provides rules and regulations. The technological environment drives innovation and efficiency. The accounting environment ensures transparency and accountability in financial reporting. And the political environments affect business stability and investment decisions. Therefore, companies must continuously monitor and adapt to change in these environments to remain competitive and achieve long-term success in the global marketplace. Thank you for attention and see you in the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.